pasti di ibadah minggu kali ini akan ada hal-hal yang seru banget, ada hal-hal yang benar-benar out of the box, karena temanya minggu kali ini benar-benar kayak spesial banget. Dan malam hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan Tuhan, dan kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau sama-sama berikan hati kita, hidup kita, nafas kita sama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan kami hidup, hanya karena salib-Mu Tuhan kami menang Tuhan. Dan hanya karena Engkau dalam hidup kami Tuhan, yang mau melakukan segala sesuatu, segala cara dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Yes Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat salib-Mu Tuhan. Ku hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuh, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segala salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu kami menang Tuhan.
Karena salib-Mu Tuhan, Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Setiap hati yang terluka, setiap hati yang hancur Tuhan, Kau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Kau yang bertata untuk selama-lamanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, kemenangan di tangan kami Tuhan. Kau memenangkan setiap hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Yes Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan bukan salib-Mu Tuhan, yeah. Kami hidup Tuhan, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Karena kita percaya kita semua lebih dari pemenang. Setiap kita yang nonton ibadah minggu kali ini, karena kita semua ini percaya kita itu lebih dari pemenang. Jadi jangan insecure lagi, jangan takut lagi, jangan minder lagi, karena kita semua itu lebih dari pemenang. Tuhan yang sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan yang sudah nyata dalam hidup kita. Kita sama-sama memujikan, kita tinggikan nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Yeah. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang boleh angkat tangannya semuanya. Yang nonton malam hari ini yang lebih dari pemenang boleh angkat tangan semuanya. Sama-sama katakan yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, kita percaya kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau teduhkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami, biar Tuhan yang menyelidiki setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengerti setiap isi hati kami, Kau yang mengerti setiap apapun yang kami inginkan, apapun yang kami perlukan Tuhan. Kau yang dapati kami, agar kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
aku tetap setelah kulihat Yesus Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang tercurah melimpah di setiap kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu merembah dalam setiap hati kami. Biar firman-Mu itu tertanam, berakar, berbuah, dan menjadi berkat untuk sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom saudaraku semua. Hai. Haleluya. Malam hari ini kita bersyukur kita ketemu kembali. Mungkin sudah sekian waktu ya saudaraku untuk kita ketemu berjumpa mimpi di channel ini. Bersyukur malam hari ini banyak sih yang mau sampaikan, tapi ada satu yang rindu untuk saya siarkan. Gini, satu kali sekitar tahun 1874 itu ada satu anak itu dia ditangkap dan dihukum sekitar 58 tahun atau seumur hidup karena dia waktu itu umur 14 tahun. Kemudian dia melakukan satu kejahatan yang luar biasa. Di usia 14 tahun itu saudaraku, dia sudah membunuh orang itu sekitar 27 orang, dan itu kebanyakan anak-anak muda, teman-teman sekolahnya, teman mainnya, bahkan ada yang tidak dia kenal itu dia bunuh. Ada satu bayi bahkan umur 3 tahun kalau tidak salah itu dimutilasi, dan kemudian ya maaf ditemukan itu kepalanya terpotong dan tubuhnya terpotong-potong. Waktu saya baca dengar cerita ini, saya jadi lihat kok tragis banget begitu. Mungkin teman-teman kalau pas satu saat searching di Google mungkin akan ketemu ya, namanya JC, tepatnya JC Pomeroy itu di Boston, Amerika Serikat. Jadi waktu itu memang sulit untuk menemukan, tapi akhirnya psikopat ini ditemukan. Dan saudara tahu usia berapa dia? 14 tahun. Dan kemudian selain itu saudara, mungkin saudara juga pernah dengar ya, tahun 1941 sampai 1944 lah kurang lebih, itu ada seorang tokoh dunia yang memerintahkan pembunuhan sekitar 6 juta orang Yahudi. Holocaust ya, mungkin pernah dengar yang tahu sejarahnya. Bahkan disinyalir itu tidak cuma itu, ada sekitar 50 juta tentara dan warga sipil itu binasa, mati karena Perang Dunia Kedua. Dan waktu saya baca ternyata 6 juta orang Yahudi itu sudah tahu, 1 jutanya itu orang lebih itu anak-anak, 2 jutanya itu ibu-ibu, dan 3 jutanya sekitar pria. Dari 9 juta orang Yahudi di Jerman waktu itu, 6 jutanya dibinasakan. Sudah tahu itu siapa? Adolf Hitler. Ini pemimpin yang kontroversial banget. Dia satu tokoh yang bisa punya pengaruh demikian dahsyat, bisa menggerakkan banyak orang. Tapi pribadi yang seperti dia ini menghasilkan suatu kerusakan yang sangat amat sangat besar. Dan waktu saya baca, saya lihat sejarahnya, ternyata latar belakangnya kurang lebih sama, saudara. Saudara tahu, JC Pomeroy itu dia waktu kecil orang tuanya memperlakukan dengan buruk.
dia sering dipersalahkan, apa yang dikerjakan itu dianggap salah. Di sekolah dia dibully sama teman-temannya. Oh ya, JC ini ada sedikit cacat saudara, itu matanya kayak ada selaput putih gitu ya, mungkin sedikit seperti katarak gitu ya, jadi ada selaput begitu. Dan itu bahkan menjadi salah satu saksi, jadi orang yang sempat melihat dia melakukan kejahatan itu, dia katakan ada orang yang matanya ada marmernya gitu. Mungkin karena kecacatan dia dibully, apa yang dilakukan dianggap salah. Gurunya juga demikian, di lingkungannya, di sekolah. Adolf Hitler pun sama, orang tuanya melakukan demikian. Bahkan dia melakukan Paula Hitler, adiknya, juga dengan amat sangat keras. Itu efek dari pribadi yang dipandang salah, selalu dipandang salah. Baik buruk yang dikerjakan itu dipandang salah. Tragis memang saudara. Orang yang seharusnya melakukan sesuatu yang baik, tetapi menjadi seperti monster yang demikian ajaib, demikian bengis, membunuh banyak orang. Kalau kita tahu sejak Adam ada, bahkan sampai sekarang, kita ini mewarisi DNA, tidak mau disalahkan, ya betul ya, tidak mau disalahkan. Kita semua bahkan sudah tahu kalau pas lagi Allah waktu di Taman Eden, Adam kamu di mana? Si Adam entah kenapa dia kemudian ngomong, wanita yang kau tempatkan di sebelahku ini. Gitu. Kemudian si wanita, bukan aku, itu ular itu. Jadi secara naluri saudara, setiap manusia nggak mau disalahkan. Setiap manusia tidak mau disalahkan. Siapapun itu, bahkan anak kecil pun tidak mau disalahkan. Dia akan berdalih. Anak saya pun malah begitu, tidak mau disalahkan. Orang menganggap dirinya paling benar, semua orang. Padahal saudara, kalau kita tahu tidak ada satupun manusia di dunia yang sempurna. Saya pikir itu semua setuju. Bahkan orang kayak saya ini itu jelas tidak sempurna. Dan setiap saudara yang melihat, teman-teman kamu muda, orang muda yang melihat ini, saudara juga tidak sempurna. Bahkan di firman Tuhan katakan, prinsip mengaku tidak berdosa, ya dia menipu diri sendiri. Semua orang pasti berdosa, punya kelemahan. Tapi celakanya, di saat orang melakukan satu kelemahan, orang nggak melihat bahwa ya ini memang kamu juga melakukan kesalahan, ya saya juga melakukan satu kesalahan. Jadi ada satu situasi tidak bisa kita hindari bahwa kita manusia yang tidak sempurna dan kita punya potensi melakukan satu kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan dimanapun saudara ada, pasti akan ketemu orang-orang yang melakukan tidak seperti yang kita harapkan. Ibaratnya tokoh antagonis saudara, itu akan saudara temukan dimanapun, tidak cuma di sinetron. Ya. Bisa jadi saudara ngeliat orang lain menjadi tokoh antagonis, bisa juga saudara dilihat orang lain sebagai tokoh antagonis. Bisa jadi saya lakukan kesalahan, bisa jadi saya juga cepat melihat orang lain salah. Dan anehnya memang banyak orang itu lebih cepat menilai orang itu salah, lebih cepat menemukan kesalahan orang daripada kebenaran orang lain. Dan itu sudah hewan bayi. Itu sudah hewan bayi. Dan ini PR kita sama-sama saudara. PR kita sama-sama. Tapi puji Tuhan, sejak kita ketemu Yesus, sejak Yesus Kristus menebus kita, Allah melakukan satu proyek besar untuk membuat anak manusia atau kita semua yang berdosa menjadi pribadi yang tidak berdosa, yang salah menjadi dibenarkan. Itu karena anugerah Tuhan. Kita tidak pernah bisa lepas dimanapun. Makanya Paulus katakan ya, kalau kita pengen tidak ketemu orang yang jahat, ya mau pulang ke surga. Tapi kalau toh ada di dunia ya untuk kita yang menjadi berkat, memiliki dampak pengaruh bagi yang lain. Jadi sambung garis bawah saudara, tidak ada satupun manusia yang mau untuk dipersalahkan, karena manusia memang pasti menganggap dirinya benar. Padahal di sekitar kita banyak orang kesalahan, termasuk kita, saya dan saudara melakukan kesalahan. Nah sekarang saat kita dalam Tuhan, kalau kita menemukan orang melakukan kesalahan, apa yang harus kita kerjakan? Di sekolah kita akan menemukan orang punya kesalahan. Apakah
menghakimi orang itu, atau kita melakukan sesuatu yang lain yang lebih produktif di lingkungan, di pergaulan, bahkan di gereja. Saudara, kalau di gereja saudara tidak mungkin ketemu orang yang kudus dari A sampai Z, kudus semua, benar semua. Saudara, saya pasti akan ketemu sisi-sisi gelap, sisi yang salah dari orang yang ada di depan kita. Tapi saya kadang di gereja, orang-orang yang punya kesalahan tidak menemukan tempat yang aman. Seringnya kadang ada penghakiman. Tapi saya berdoa, saudara dan saya ada di tempat yang tepat. Kadang ada orang jemaat melakukan satu dosa, maka penghakiman tunjuk kamu berdosa, kamu gini-gini. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk berubah. Gereja kadang bisa menjadi tempat yang buruk untuk orang bisa berubah. Orang bersalah jadi takut saat di gereja, sehingga dia akan menyembunyikan itu. Kadang gereja lebih kejam daripada video game atau game online. Atau ini kadang kalau saya main HP itu terus kemudian tiba-tiba sinyalnya tek gitu, mati, biasanya ada tulisan coba lagi. Tapi kadang kita menghakimi orang dan tidak berikan kesempatan orang untuk berubah. Malam hari ini ada dua hal yang setidaknya cara pandang kita harus ubah saat kita ketemu sesuatu yang salah atau tidak semestinya yang dikerjakan orang lain. Hal pertama, kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 2. Saya akan bacakan 1 Korintus 2 ayat 2. Ini ayat yang terkenal sekali. Di situ katakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Luar biasa ini. Ini tulisan Rasul Paulus yang mengubahkan cara kita melihat orang sebetulnya. Di situ katakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Hal pertama, saat kita menyaksikan atau melihat orang, lihatlah bahwa orang itu sudah ditebus oleh Yesus. Lihatlah bahwa Yesus mati bagi orang itu. Yesus mati bagi dia. Yesus mati bagi mereka. Saat kita melihat orang melakukan satu kesalahan, jangan lihat kesalahannya, tapi lihat dulu Yesus sudah mati bagi orang ini. Kalau itu yang kita pakai, saudara, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Oh ya, walaupun dia salah, tapi Yesus sudah mati bagi dia. Mungkin kita sempat jengkel, kenapa orang ini kok nggak berubah-ubah? Tapi Yesus sudah mati bagi dia. Aku memutuskan, kita katakan, telah memutuskan untuk tidak. Jadi jangan lihat apa-apa, tidak melihat apa-apa di antara kamu selain Yesus mati buat kamu, mati bagi dia. Bahkan di ayat yang lain saya bacakan di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 19. Nanti baca di rumah. Saya ambil ayat yang ini aja. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi saudara, di situ katakan aku nggak lagi nilai dengan ukuran manusia. Jadi penilaian saudara saya itu atas orang yang melakukan satu kesalahan itu bukan lagi penilaian saudara, tapi penilaiannya Kristus. Apa penilaian Kristus? Saat Tuhan lihat kita berdosa, Dia tidak kemudian kamu salah, kamu lakukan satu kesalahan masuk neraka. Enggak. Dia do something, dia lakukan sesuatu. Apa dia lakukan? Dia datang ke dunia, dia tebus dosa kita, dia ambil dosa kita, dia menjadi berdosa karena kita. Jadi ada satu tindakan real yang Yesus lakukan. Dia melihat orang yang berdosa itu bukan sebagai orang yang harus dihakimi, tapi orang yang harus ditolong. Caranya apa? Aku menggantikan dosanya, aku tebus dosanya. Dia menjadi berdosa untuk mereka. Itu sikap yang luar biasa. Dan itu kalau kita miliki, saudara, kita akan punya paradigma yang berbeda dari kita menemukan orang bersalah. Karena orang akan melakukan satu kesalahan. Pasangan kita, orang tua kita, guru, teman-teman, melakukan satu kesalahan. Saya terus yang terus perkataan Yesus di atas kayu salib dikatakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sikap yang sungguh luar biasa. Yesus yang benar, dia tahu persis orang yang
menyelamatkan dia karena tidak tahu. Ada dua hal setidaknya teman-teman saudara yang perlu kita pahami ya. Saat orang melakukan suatu kesalahan, pertama dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Sama gak waktu Yesus enggak orang menyalibkan dia? Kalau mereka tidak tahu apa mereka lakukan, sehingga ya mereka fine aja, mereka pikir udah benar, ya udah go on lakuin. Tapi yang kedua saudara, ada orang yang tahu itu salah, tapi dia tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk keluar dari kesalahannya. Saya yakin di hati setiap kita ada sisi kecil, hati kecil yang tahu hanya aku lakukan ini salahnya. Nah di saat seseorang yang berdosa, seorang yang masih terikat, dia tahu itu salah, tapi dia tidak mampu untuk keluar dari kesalahan itu. Dia butuh ditolong, butuh dilepaskan. Jadi tidak mesti orang yang langsung kita hakimi, oh kamu gini-gini. Kita melihat, pertama dia mungkin tidak tahu dan perlu dikasih tahu. Yang kedua dia tahu tapi tidak punya kekuatan untuk keluar dari situasi itu. Aku pengen melakukan itu tapi kok ya itu yang aku lakuin gitu. Dan ini proses yang harus dilalui oleh dia, apalagi dia tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan aja akan menyadari kayak Rasul Paulus, melakukan yang baik tapi bukan yang baik dilakukan, tapi yang jahat dilakukan. Dan itu akan kita temui. Jadi hal pertama, lihat dia sebagai pribadi yang Yesus sudah tebus, dan ukur dia bukan ukuran kita. Dan parahnya gini saudara, ada di Markus 4:24. Saat kita menghakimi orang, ukur orang dengan ukuran kita, maka ukuran yang kita taruh ke orang itu justru berbalik ke kita. Bahkan dikatakan, dan akan ukuran yang kita pakai akan ditambahkan lagi. Kalau saya menghakimi dia dengan sangat kejam, misalkan nilai 10, maka penghakiman saya akan balik ke saya. Sekian lipat lagi ditambahkan itu. Dan itu merepotkan kita yang menghakimi. Dan seringnya saudara, penghakiman kontraproduktif itu akan semakin menjerumuskan. Ibaratnya orang kalau melakukan satu kesalahan, dia dalam satu posisi yang sakit. Dan kalau kita menghakimi, kita semakin menjerumuskan dia posisi yang semakin buruk. Ini yang satu. Ini yang kedua, yang terakhir. Lihat bahwa Yesus terbaik bagi dia. Yang kedua, yang terakhir, dampingi dan hadapkan dia kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 ayat 14, saya bacakan aja. Yeremia 29 ayat 13-14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan seterusnya. Teman-teman lihat, situ katakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Menemukan aku, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Pertemuan dengan Kristus, saudara, itu memulihkan. Makanya hal pertama, lihat dia sebagai orang yang sudah tebus Tuhan, dan Tuhan menilai dia, menghargai dia. Yang kedua, dampingi dan hadapkan orang itu kepada Tuhan. Jadi saat kita ketemu orang yang melakukan satu kesalahan, jangan penghakiman dulu yang berjalan, tapi bawa dia ketemu dengan Tuhan. Maka saat sedang ketemu dengan Tuhan, situ Tuhan katakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi Tuhan berkenan ditemui, dan saat ketemu maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Solusi hanya dalam Tuhan. 1 Korintus 13, pencobaan pencobaan yang biasa, tidak melalui kekuatanmu. Saat kamu dicobai Allah setia, dia menjalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar Tuhan sediakan. Jalan keluar solusi hanya daripada Tuhan. Kita tidak pernah bisa buat solusi, tapi dari dia. Bocoran dari dia itu buat solusi. Bahkan Tuhan katakan di Yohanes, akulah jalan kebenaran hidup. Jadi bawa dia, doakan dia. Bahkan kalau perlu dampingi, pegang dia, dekati dan ajak dia berdoa. Ayo kita sama-sama naik. Jadi bukan penghakiman, tapi bawa dia kepada Tuhan, dan dia akan menemukan solusi dengan caranya Tuhan. Satu kesaksian, kami dalam pelayanan mulai ada sesuatu yang mulai kami ubah. Jadi seringkali kalau kami pelayanan, kunjungan, atau kita kontak ada yang butuh doakan, sakit, kena penyakit apa, kanker, atau kemudian punya masalah, atau karena ada kuasa kegelapan, roh jahat, itu kami datang ke sana. Kalau dulu itu kami akan cerita, kami banyak ngomong melalui dengan tanggulan gitu, kita banyak bicara begitu, dan kami berdoa. Tapi kemudian Tuhan ingatkan bahwa bukan perkataan kami bisa membuat dia pulih, bisa, tapi itu
kadang tercampur dengan hikmat manusia kita. Makanya kami coba sekarang, beberapa waktu lain sudah mulai, saat kita kunjungan, ada yang punya masalah minta didoakan, kami datang ke sana, tidak banyak bicara, kami ajak, yuk Bu, Pak, monggo sesarang ngadep tunggu, mari Bu, Pak, kita sama-sama berdoa, nyembah Tuhan. Ya berhubung saya nggak bisa main musik, saya main musik, ikut main musik. Dan dia gitarin dan nyembah ya dengan suara pas-pasan saya, yaudah kita nyembah Tuhan. Dan sering kali saudara, saat kita nyembah Tuhan sama-sama, dia ikut nyembah, mungkin dengan semampu dia bisa, dengan masalah pergumulan yang membelit hidupnya, dia bisa nangis, dia bisa ketemu dengan Tuhan. Dan saat nyembah dia dijamah Tuhan, dan saat selesai penyembahan, itu dia merasa sudah lega, merasa ada solusi, dia menemukan jawaban, tiba-tiba ada hikmat aja. Oh oke Pak, kedangetan ya, harus gini ya. Jadi dia ketemu Tuhan sendiri, dan itu meringankan pendeta, saudara, meringankan kita yang melayani. Mulai sekarang, saat kita mulai sesuatu, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan, firman Tuhan di Wahyu 2:20, kalau saat 3:20, aku di depan pintu dan mengetuk. Pada saya mendengar suara, kau akan masuk dan aku akan makan bersama dengan dia. Yesus tidak jauh. Siapapun saudara, apapun pergumulanmu, apapun posisimu, apakah engkau yang bersalah atau orang yang bersalah, apakah engkau yang melakukan kesalahan atau orang yang melakukan kesalahan, itu tidak menjadi masalah. Yang penting Yesus sudah dekat, dia mengutuk hati kita, kita tinggal buka, maka kita akan menemukan solusi apapun itu. Bahkan bukan solusi untuk engkau juga, solusi untuk orang lain juga kita ketemu saat kita datang ketemu dengan Yesus, karena dia jalan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, saudara, saya datang untuk membawa kabar baik, bukan penghakiman, kabar baik, dan itu dinantikan oleh banyak orang di luar sana. Maju terus, Yesus menyertai, kuasa Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu atas kami semua. Datanglah kerajaan-Mu atas setiap kami yang mendengar dan menyaksikan. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjelajah hidup kami hari ini. Demi nama Yesus, kami buka hati dan kuasa-Mu mengerjakan hidup kami lebih daripada yang kami pikirkan. Demi nama Yesus, ada pemulihan, kelepasan yang ajaib dengan Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya sudah menjadi terbaik, katakan amin. Shalom. Selamat malam. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama sudah pujikan tinggikan nama Tuhan. Kita akan ketemu lagi di ibadah minggu depan, pasti ada sesuatu yang spesial lagi. Sebagai penutup, kita sama-sama mau mengerjakan ladang Tuhan. Kita mau jangan lelah, apapun yang ada di depan kita, apapun yang menjadi permasalahan setiap kita, karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Amin. Sama-sama pujikan semuanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar. Sampai jumpa, God bless you.